1. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 12 dan pada hari ini kami akan mengajak kalian semua untuk berkenalan dengan Augustus de Morgan. Nah, teman-teman, apakah teman-teman familiar dengan nama Augustus de Morgan? Meskipun teman-teman tidak familiar dengan nama ini, tapi kami yakin teman-teman familiar dengan yang namanya hukum de Morgan. Hubungan antara hukum de Morgan dengan Augustus de Morgan akan dijelaskan pada video kali ini. Nah, sebelum kami mengajak teman-teman berkenalan dengan Augustus de Morgan, alangkah baiknya jika teman-teman berkenalan dengan pembicara hari ini. Pembicara pertama ada saya sendiri, Junita Christine Suwangsono. Pembicara kedua ada Cindy Judang. Dan pembicara yang ketiga ada Gilbert Baitano. Nah, sekarang mari saya ajak kalian semua berkenalan dengan Augustus de Morgan melalui biografi singkatnya. Augustus de Morgan ini lahir di India, tepatnya pada 27 Juni 1806. Di India, de Morgan tinggal bersama keluarganya, di mana ayahnya bekerja di perusahaan India Timur atau East India Company. Sayangnya, tak lama setelah kelahiran de Morgan, ia terinfeksi oleh penyakit mata di India yang bernama Indian Sore Eye. Dan naasnya lagi, hanya satu mata yang dapat diselamatkan. Sementara mata yang satunya lagi mengalami kebutaan. Ketika de Morgan beranjak ke usianya yang ke-7 bulan, ia dan keluarganya ini pindah ke Inggris. Di Inggris, de Morgan mulai bersekolah di Barnstaple. Nah, di sekolah ini ia diajari bagaimana menulis dan membaca oleh guru bernama Williams. Setelah menempuh pendidikan di Barnstaple, ia melanjutkan pendidikannya di Taunton selama 1 tahun, yaitu dari tahun 1813 sampai 1814. Di Taunton, de Morgan juga diajari bagaimana membaca, menulis, dan berkenalan dengan aritmatika dengan guru bernama Poole. Nah, di sana ia juga diajari tentang bahasa Yunani dan bahasa Latin oleh G. Fenner. Di sekolah yang populer, Morgan diajari oleh Dickens tentang bahasa Latin, Yunani, geometri Euclides, dan aljabar. Nah, ketika de Morgan beranjak remaja, ia melanjutkan pendidikannya di sekolah Mr. Parsons. Namun, karena disabilitas fisik yang ia miliki, de Morgan tidak bisa bergabung dengan kegiatan olahraga di sekolahnya, dan sayangnya ia dirundung oleh teman-teman di sekolahnya. Nah, ketika de Morgan beranjak dewasa, ia melanjutkan pendidikannya di Trinity College atau kampus bagian dari University of Cambridge. Nah, selama menempuh pendidikan di Trinity College, de Morgan ini merupakan mahasiswa yang cakap dalam bahasa dan matematika. Setelah ia tamat dari University of Trinity, ia mendapatkan gelar Bachelor of Arts, di mana ia mendapatkan gelar dengan pujian. Sayangnya, ia tidak bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi di Oxford maupun Cambridge, karena pada saat itu, jika ingin menjadi mahasiswa di sana, seseorang harus menandatangani sumpah untuk menerima doktrin gereja Inggris. Sedangkan de Morgan sama sekali tidak mau menandatanganinya karena berlawanan dengan kepercayaannya. Kemudian, pada saat usianya yang ke-22 tahun, de Morgan ini ditunjuk menjadi profesor matematika di University College London atau UCL, di mana kampus itu baru didirikan pada waktu itu. Nah, selama de Morgan berkarir di UCL, ia juga sering menulis paper-paper tentang logika dan matematika. Papernya ini juga sering menjadi bahan diskusi di London Mathematical Society atau sebuah perkumpulan pelajar matematika, di mana yang kebetulan de Morgan menjabat sebagai presiden pertamanya. Kemudian de Morgan juga menikah dengan wanita bernama Sophia Elizabeth pada 3 Agustus 1837, dan dari pernikahan itu ia dikaruniakan 7 orang anak, yaitu Elizabeth Alice de Morgan, William Frank de Morgan, George Campbell de Morgan, Edward de Morgan, Anne Isabella de Morgan, Helena Christiana de Morgan, dan Mary Augusta de Morgan.
De Morgan meninggal dunia pada 18 Maret 1871 dan 5 hari setelah kematiannya pemakamannya dilaksanakan dan ia dimakamkan di All Souls, Kensal Green, Kensington and Chelsea, London. Untuk pembicara yang kedua, silakan memulai sesi presentasinya. Penemuan dan manfaat. Penemuan atau karya matematika dari Augustus De Morgan. De Morgan adalah penulis yang hebat. Dia berkorespondensi dengan William Hamilton selama kurang lebih 25 tahun. Mereka mendiskusikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan matematika dan permasalahan umum yang lainnya. Disebutkan bahwa jika karya De Morgan dikumpulkan, maka bisa menjadi sebuah perpustakaan mini. Dia menulis dengan sangat banyak, termasuk tulisan-tulisannya untuk Useful Knowledge Society. Dia juga berkontribusi di komunitas filsuf di Cambridge dengan 4 karya atas dasar logika. Karyanya yang terbaik di bidang aljabar termasuk di dalamnya Trigonometry and Double Algebra, diterbitkan tahun 1849. Karyanya berjudul Budget of Paradox disebut sebagai salah satu karyanya yang unik. De Morgan adalah penemu dari aljabar hubungan. Karyanya berjudul Syllabus of a Purpose System of Logic, diterbitkan 1860. Dia membuat kerangka dalam De Morgan dan istilah matematika induktor. Kata induktor pertama kali digunakan di artikelnya Induction Mathematica, diterbitkan di Penny Cyclopedia, yang mana disebut sebagai jurnal dari Society for the Diffusion of Useful Knowledge. Selama hidupnya, dia menulis lebih dari 700 artikel untuk Penny Cyclopedia. Karyanya yang terkenal diterbitkan di Penny Cyclopedia adalah De Morgan's The Differential and Integral Calculus. Selanjutnya, saya berikan ke pembicara ketiga. Baik, ada pun juga beberapa penemuan dari Augustus De Morgan, yaitu ia merumuskan atau penemu hukum De Morgan yang menghasilkan istilah dari induksi matematika. Selanjutnya yaitu hukum De Morgan juga menggambarkan dua pernyataan yang interaksinya berhubungan dengan operasi teori himpunan. Hukumnya adalah untuk setiap dua himpunan, yaitu himpunan 1 A iris B komplement sama dengan A komplement gabung B komplement. Himpunan yang kedua yaitu A gabung B komplement sama dengan A komplement iris B komplement. Adapun manfaat dari penemuan-penemuan Augustus De Morgan yaitu yang pertama kontribusi De Morgan untuk matematika terutama di bidang analisis dan logika. Yang kedua yaitu hukum De Morgan dalam teori himpunan klasik termasuk hukum yang sangat bermanfaat dan banyak digunakan dalam aljabar Boolean, logika matematika, atau rangkaian logika untuk mendapatkan equivalence dari suatu ekspresi logika. Terima kasih atas perhatiannya dan juga terima kasih untuk para pembicara hari ini karena sudah sukses dalam mengajak kita semua untuk berkenalan tentang siapa itu Augustus De Morgan beserta penemuan-penemuannya. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar dan kami akan menjawab dengan aktif dan cepat. Terima kasih. Terima kasih. Gas. Mana?